Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama-tama kita ucapkan syukur kepada Allah Taala dan tak lupa sehingga kita bisa berkumpul di hari yang berkah ini. Di sini saya dan teman-teman akan mempresentasikan hasil dari observasi di PT Kurnia Sindo. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke pembahasan materi. Untuk pembahasan materi yang pertama akan dipaparkan oleh Saudara Rifki. Saudara Rifki dipersilahkan. Profil dan riwayat perusahaan. Visinya yaitu menjadikan perusahaan surpet skala nasional. Misi menjaga kualitas produk, harga yang lebih rendah dibanding kompetitor, melakukan inovasi baru, dan didukung dengan link agen marketing. Awal bisnis ini yaitu berjualan usaha kain atau tekstil, mengembangkan usahanya menjadi usaha di bidang konveksi, seperti pembuatan surpet, guling. Berkembang dikarenakan mempunyai partner. Apa moderator? PPT-nya hilang. PPT-nya. Berkembang dikarenakan mempunyai partner dengan yang mempunyai bahan pokok yaitu kapuk. Pertama, cabang didirikan di Kubang. Tahun berdiri cabang di Garut tahun 2016. Yang mempunyai bisnis tersebut bernama Nina Mariana dan Budi Kosasih. Karyawan saat ini mencapai 45 orang, diantaranya 25 perempuan dan 20 laki-laki. Itu karyawan dihitung per hari atau pencapaian target. Lanjut. Next. Perusahaan ini berdiri di Kabupaten Kiara Lawang, yang asalnya suatu perusahaan yang bergerak hanya di penjualan kain. Tapi setelah adanya perkembangan dan permintaan konsumen, akhirnya pemilik perusahaan mendirikan atau membuat pabrik pembuatan surpet dan lain sebagainya. Dengan didirikan perusahaan ini, mampu membantu perekonomian masyarakat sekitar dan memperdayakan ibu rumah tangga dan sumber daya manusia yang ada di lingkungan sekitar. Next. Analisis SWOT perusahaan PT Kurnia Sindo. Analisis SWOT mengatur kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman utama ke dalam daftar yang terorganisir dan biasanya disajikan dalam bilah kisi-kisi yang sederhana. Menurut Fred R. David, pada tahun 2008, semua organisasi memiliki kekuatan dan kelemahan dalam area fungsional bisnis. Tidak ada perusahaan yang sama kuatnya atau lemahnya dalam semua area bisnis. SWOT adalah singkatan yang tersebut menjadi beberapa, yaitu yang pertama strength atau kekuatan. Kekuatan adalah sumber daya,
keterampilan, atau keunggulan-keunggulan lain yang berhubungan dengan para pesaing perusahaan dan kebutuhan pasar yang dapat dilayani oleh perusahaan yang diharapkan dapat dilayani. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Kelemahan adalah keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya, keterampilan, dan kapabilitas yang secara efektif menghambat kinerja perusahaan. Ketiga, opportunities atau peluang. Peluang adalah situasi penting yang menguntungkan. Yang keempat, risk atau ancaman. Ancaman adalah situasi penting yang tidak menguntungkan dalam lingkungan perusahaan. Indikator faktor internal. Yang pertama, kekuatan atau strength. Menggunakan bahan berkualitas, terus memiliki berbagai model, memiliki berbagai motif dan warna, menjual secara eceran dan partai, memiliki ketebalan berbeda dengan kompetitor, pembuatan survei sesuai pemesanan, memiliki banyak mitra skala nasional, yang terakhir proses pembuatan cepat. Selanjutnya ada kelemahan atau weakness. Pertama, harga yang lebih tinggi karena memiliki bahan kualitas di atas kompetitornya. Kedua, akses lokasi strategis. Ketiga, keuntungan sangat kecil karena menjual rendah. Banyaknya kompetitor yang bergerak di bidang yang sama. Selanjutnya, keluar masuknya pegawai karena tidak adanya aturan dan yang diterapkan. Selanjutnya, minimnya keselamatan dan kesehatan kerja. Pembuatan berhenti jika bahan baku susah didapatkan. Yang terakhir, minimnya stakeholder. Selanjutnya ada peluang atau opportunity dari perusahaan. Yang satu, permintaan pasar yang tinggi. Dua, banyak peminat. Tiga, menambah karyawan agar dapat meningkatkan produk. Empat, membuka cabang. Lima, menjalin kerjasama dengan supplier bahan baku. Yang keenam, menambah alat pendukung produksi. 7. Menambah alat transportasi untuk mengangkut barang. 8. Menjual secara online di berbagai marketplace. Selanjutnya ada ancaman atau threat dari perusahaan PT Kurniasindo. 1. Banyak pesaing di bidang yang sama. 2. Musim hujan karena akses penjualan terhambat. Yang ketiga, bahan baku yang bisa didapatkan. 4. Turunnya permintaan. Kelima, cuaca yang tidak menentu sehingga penjualan. 6. COVID-19 yang berpengaruh terhadap penjualan karena daya beli masyarakat menurun. 7. Tren yang berubah-ubah. 8. Munculnya pesaing baru. Terima kasih kepada saudara Rifki yang telah menjelaskan materi mengenai profil dari perusahaan dan faktor-faktor internal maupun eksternal perusahaan PT Kurniasindo. Untuk presentasi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Rizal. Kepada saudara Rizal dipersilahkan. Baik, untuk selanjutnya ada tabel metrik profil kompetitor. Pengertiannya adalah alat yang membandingkan perusahaan dan para pesaingnya dan mengungkapkan kekuatan dan kelemahan relatif pesaing dengan dibuatnya tabel ini.
Untuk selanjutnya, analisis SWOT adalah instrumen yang digunakan untuk melakukan analisis strategis. Menurut Dr. Andas Robert Simbolon, analisis SWOT merupakan suatu alat yang efektif dalam membantu menstrukturkan masalah, terutama dengan melakukan analisis atas lingkungan strategis yang lazim disebut sebagai lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Berikut tabel faktor strategis antara profil kompetitor PT Kurniasino dengan CP Indo Kaspana. Dengan totalnya, PT Kurniasino memiliki bobot skor Dengan demikian, rating yang dimiliki PT Kurniasino lebih unggul daripada CP Indo Kaspana. Next. Bisa diulangi, Pak Rijal? Gak ada suaranya. Untuk dari mananya, moderator? Tadi ada gangguan teknis. Bisa diulangi? Di mana? Diulangi dari mana? Dari awal? Enggak, dari penjelasan tabel metrik kompetitornya. Tabel metrik kompetitor, faktor strategis, total faktor strategis dari bobot skor PT Kurniasino memiliki 14,1. Sedangkan CP Indo Kaspana memiliki bobot skor 11,4. Dengan demikian, faktor strategis dari bobot skor PT Kurniasino lebih unggul daripada CP Indo Kaspana. Untuk selanjutnya ada faktor analisa strategi IFAS dan EFAS. Analisis faktor strategi internal dan eksternal adalah pengelolaan faktor-faktor strategis pada lingkungan internal dan eksternal dengan memberikan bobot dan rating pada setiap faktor strategis. Di sini ada faktor-faktor strategis internalnya ya. Jadi ada kekuatan dengan jumlah bobot 5 dan jumlah keseluruhan 13,6. Untuk kelemahannya jumlah dari bobot 4,7 dan jumlahnya 11,5 dengan total jumlah dari kekuatan dan kelemahan adalah 9,4 dan 25,1. Untuk selanjutnya ada peluang dengan total bobot 4,8 dan jumlahnya 12,9. Untuk ancamannya jumlah 5 dan total 14,2. Untuk total keseluruhan peluang dan ancaman, total jumlahnya adalah bobot 9,8 dan 27,1. Untuk selanjutnya ada metrik SWOT. Menurut Rangkuti, tahun 2006, metrik SWOT dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan. Dengan demikian, metrik ini dapat menghasilkan beberapa faktor-faktor. Yang pertama ada faktor internal, di mana ada kekuatan dan kelemahan, dan eksternalnya ada dibagi beberapa poin. Yang pertama, kekuatan. 1, menggunakan bahan berkualitas. 2, memiliki berbagai model. 3, memiliki berbagai motif dan warna. 4, menjual secara eceran dan partai atau borongan. Yang kelima, memiliki ketebalan berbeda dengan kompetitor. 6, pembuatan survei sesuai pemesanan. 7, memiliki banyak mitra skala nasional. Dan 8, proses pembuatan cepat. Sedangkan kelemahannya, yang pertama ada harga yang lebih tinggi karena memiliki bahan kualitas di atas kompetitornya. Yang kedua, akses lokasi strategis. Ketiga, keuntungan sangat kecil karena menjual rendah. Keempat, banyaknya kompetitor yang bergerak di bidang yang sama. Kelima, keluar masuknya pegawai karena tidak adanya aturan yang diterapkan. Keenam, minimnya keselamatan dan kesehatan kerja. Yang ketujuh, pembuatan
berhenti jika bahan baku sudah susah didapatkan. Dan yang terakhir, minimnya stakeholder. Untuk peluang, yang pertama, permintaan pasar yang tinggi, dan dua, banyak peminat. Ketiga, menambah karyawan agar dapat meningkatkan produksi. Keempat, membuka cabang. Kelima, menjalin kerjasama dengan supplier bahan baku. Keenam, menambah alat pendukung produksi. Ketujuh, menambah alat transportasi untuk mengangkut barang. 8, menjual secara online di berbagai marketplace. Untuk SEO-nya yaitu perusahaan harus dapat memaksimalkan kekuatan untuk meraih peluang di pasarannya, yaitu dengan memperbaiki dan terus berinovasi agar bisa bersaing dengan kompetitor selanjutnya. Memperbaiki kualitas lingkungan kerja agar lebih nyaman dan aman tentunya. Dan yang terakhir ada ancaman. Satu, banyak pesaing di bidang yang sama. Kedua, musim penghujan karena akses penjualan terhambat. Ketiga, bahan baku yang susah didapatkan. Empat, turunnya permintaan. Kelima, cuaca yang tidak menentu sehingga mempengaruhi penjualan. Keenam, COVID-19 yang berpengaruh terhadap penjualan karena daya beli masyarakat menurun. Ketujuh, tren yang berubah-ubah. Dan yang kedelapan, munculnya pesaing baru. Untuk ST-nya, yang selanjutnya yaitu memaksimalkan kekuatan untuk menghindari ancaman dari kompetitor. Itu bisa dengan cara memperkuat daya saing perusahaan sehingga tidak ada celah bagi lawan untuk menjatuhkan. Walaupun ancaman sebenarnya akan selalu ada, tetapi dalam maksimal dan hasilnya serahkan kepada Allah. Baik, terima kasih kepada Saudara Rizal yang telah memaparkan materi. Seperti yang kita lihat, ada beberapa strategi yang dapat dilakukan. Yang pertama ada strategi SO, yang kedua ada strategi ST. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Heri. Kepada Saudara Heri, dipersilahkan. Diagram SWOT. Analisis SWOT sebagai cara untuk mencocokkan faktor internal dan faktor eksternal perusahaan, bisnis, ataupun strategi yang digunakan untuk memaksimalkan kekuatan dan peluang dan meminimalkan kelemahan dan ancaman. Di sini ada diagram SWOT terdiri dari kuadran 1 antara strength dan opportunity, ada kuadran 2 antara strength dan threats, ada kuadran 3 antara threats dan weakness, ada kuadran 4 antara weakness dan opportunity. Koordinat analisa internal, rumusnya SW, S dikurangi W sama dengan 13,6 dikurang 11,5 sama dengan 2,1. Koordinat analisa eksternal, OT, O dikurangi T sama dengan 12,9 dikurangi 14,2 sama dengan min 1,3. Jadi titik koordinat terletak pada 2,1 dan min 1,3. Jadi titik koordinatnya berada di kuadran kedua antara S. Next. Keputusan manajerial. Posisi perusahaan berada pada kuadran 2. Ini menandakan bahwa perusahaan sedang menghadapi ancaman namun masih memiliki kekuatan dari segi internal. Situasi ini menandakan bahwa sebuah perusahaan yang kuat namun sedang menghadapi tantangan yang besar. Artinya, kita masih dapat memanfaatkan kekuatan untuk meraih peluang yang ada, yaitu dengan menggunakan strategi diversifikasi, yaitu di mana kondisi perusahaan berada di kondisi yang mantap namun menghadapi ancaman yang besar. Oleh karena itu, perusahaan harus memperbanyak strategi perusahaan. Baik, terima kasih kepada Saudara Heri yang telah menjelaskan
menjelaskan diagram SWOT dari perusahaan PT Kurniasindo. Dari sekian materi di atas dapat kita simpulkan berdasarkan hasil analisis tabel kompetitor, maka PT Kurniasindo akan lebih unggul dari kompetitornya yang sama membuat barang sejenis karena memiliki bobot yang lebih besar, yaitu sekitar 14,1 daripada perusahaan pesaingnya, yaitu sekitar 11,4. Berdasarkan hasil analisa internal faktor strategi, jumlah faktor kekuatan atau strength adalah sebesar 13,6, sedangkan faktor kelemahannya atau weakness sebesar 12,1, sehingga jumlah faktor internal strateginya sebesar 25,1. Sedangkan berdasarkan hasil analisa eksternal strateginya, jumlah faktor peluang atau opportunities adalah sebesar 12,9 dan faktor ancamannya sebesar 27,1. Berdasarkan hasil analisis dari matriks SWOT dan faktor yang tepat untuk diterapkan yaitu strategi, strength, dan opportunities, karena dengan melihat kekuatan dan peluang usaha tersebut akan meningkatkan atau berkembang dengan pesat. Berdasarkan hasil analisis diagram SWOT, koordinat internal terletak pada titik 2,1 dan koordinat eksternal terdapat pada titik minus 1,3. Sehingga titik koordinatnya terletak pada 2,1 dan minus 1,3. Hal itu mencerminkan bahwa perusahaan sedang di posisi kuadran 2 yang harus langkah-langkah yang harus ditempuh oleh perusahaan, yaitu perusahaan harus mampu menciptakan strategi-strategi baru untuk bertahan dan bisa menghadapi ancaman. Adapun beberapa manfaat dari analisis SWOT tersebut, yaitu perusahaan mampu memberikan suatu gambaran organisasi dari 4 sudut dimensi, yaitu dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Sehingga dalam pengambilan keputusan dapat melihat dari 4 dimensi ini lebih komprehensif. Yang kedua, dapat dijadikan sebagai rujukan pembuatan rencana keputusan jangka panjang dan mampu memberikan pemahaman kepada stakeholder yang berkeinginan menaruh simpati bahkan bergabung dengan perusahaan dalam suatu ikatan kerjasama yang saling menguntungkan. Yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai penilai secara rutin dalam melihat progres atau laporan dari setiap keputusan yang telah dibuat selama ini. Mungkin hanya itu yang bisa kami paparkan dari hasil observasi di PT Kurniasindo. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing dan selaku pelaku usaha. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.